Tanggal 9 November, hari ke-314. Bacaan Kisah pasal 21 sampai pasal 23. Kata-kata yang membawa terang. Garis besar. Akhir perjalanan misi Paulus diwarnai oleh berbagai peringatan. Nabi Agabus menubuatkan bahwa Paulus akan diikat di Yerusalem dan itu menjadi kenyataan. Setibanya di kota itu, Paulus ditangkap karena tuduhan palsu dan dibawa ke hadapan Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi. Namun, dalam tekanan dan ancaman, Paulus tidak kehilangan ketenangan. Ia berbicara dengan hikmat, membela kebenaran, dan menggunakan setiap kesempatan untuk menyampaikan Injil, bahkan di hadapan para pemimpin dan penguasa. Di tengah krisis, perkataannya menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan terang di tempat yang gelap. Renungan harian. Amsal pasal 25 ayat 11 berkata, "Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak." Kata-kata yang Anda ucapkan bisa menjadi jembatan atau tembok. Paulus menggunakan perkataannya sebagai jembatan untuk menjangkau hati orang, bukan untuk membenarkan diri atau menyerang balik. Dalam tekanan, ia tidak bereaksi dengan emosi, tetapi dengan hikmat. Ia tahu setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi kesaksian bagi Kristus. Bagaimana dengan Anda? Apakah perkataan Anda selama ini membangun atau melukai? Apakah ucapan Anda menjadi cahaya bagi yang mendengar atau malah menambah gelapnya suasana? Mintalah Tuhan menolong Anda agar setiap kata yang diucapkan mengandung kasih dan kebenaran, seperti buah apel emas yang indah di pinggan perak. Kata-kata Anda adalah cerminan dari hati Anda. Biarlah setiap ucapan Anda memantulkan terang Kristus. Pendalaman. 2 Perjalanan menuju Yerusalem. Kisah pasal 21 ayat 10 sampai 11. Perjalanan Paulus menuju Yerusalem mengingatkan pada perjalanan Yesus sendiri. Keduanya telah diramalkan sebelumnya. Kisah pasal 21 ayat 10 sampai 11, Markus pasal 10 ayat 33. Dan keduanya tahu bahwa penderitaan menanti. Namun baik Yesus maupun Paulus memilih untuk taat, karena mereka lebih mengutamakan kehendak Allah daripada keselamatan diri. Kisah pasal 21 ayat 14, Lukas pasal 22 ayat 42. Di balik garis pukulan. Kisah pasal 22 ayat 24. Dalam praktek cambukan Romawi, pasal 22 ayat 24, orang yang dihukum akan ditelanjangi, direnggangkan dengan tali di atas sebuah kerangka, dan dipukuli dengan tongkat atau cambuk. Hukum Yahudi mengizinkan paling banyak 40 cambukan. Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai 3. Paulus sendiri pernah merasakan sakitnya cambukan ini sebanyak 5 kali. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Di bawah hukum Romawi tidak ada batas tertentu, namun 40 cambukan sering dianggap cukup untuk membawa kematian. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.